Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi, masih kitab 1 Timotius. Kemarin kita sudah membahas sedikit mengenai oikonomia. Jadi tema atau hal yang penting di dalam kitab 1 Timotius itu adalah instruksi Paulus bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Elohim. Jadi itu nasihat Paulus atau katakanlah ajaran Paulus kepada Timotius, anaknya dalam iman, agar Timotius ini mengajarkanlah ya, beritakan mengenai bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Elohim. Itu adanya di pasal 3 ayat yang ke-15. Katakan di sana, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Di sini dikatakan. Nah, dalam mengelola keluarganya, Elohim itu dia satu istilah di sini yang sangat-sangat penting terkait dengan tema yang utama tadi, yaitu di pasal 1 ayat 4. Di sini Paulus bilang, ya, nasihatkan kepada Timotius, ya, supaya tinggal di Efesus, dan dia menasihatkan ya orang-orang supaya jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi ada ajaran lain yang harus ditentang ya, supaya diajarkan yang ini, yaitu apa? Oikonomia yang harus diajarkan itu. Nah, kita akan bahas dulu sebentar mengenai apa maksudnya oikonomia. Kemarin kita sudah ya mengenai oikonomia, tapi coba dulu kita lebih detail lagi menjelaskan, karena ini penting sekali, karena memang untuk membangun ya suatu keluarga Elohim, atau katakanlah gereja, ini banyak ya istilah-istilahnya, nanti kita coba di sini dikatakan jemaat itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita akan bahas sebentar. Tapi yang penting sekarang di sini, oikonomia itu adalah, kita tahu tadi istilahnya oikos dengan nomos. Itu artinya oikos itu kerumah tanggaan, sementara nomos itu hukum aturan ya, atau cara-cara lah ya. Nomos itu aturan-aturan. Nah, itu berarti kalau oikonomia Elohim itu artinya cara atau manajemen ya, bisa manajemen, bisa dispensasi, bisa ekonomi, bisa stewardship ya, atau bahasa Indonesia penata layanan, manajemen itu bahasa Indonesia ya. Bagaimana Elohim mengatur, mengelola keluarganya ya. Kita tahu bahwa Elohim itu manajernya ya, tidak ada lagi manajer yang lain, cuma dia Elohim itu. Dia Elohim itulah mengadakan planning, dialah yang membuat organizing suatu proses untuk menempatkan orang. Itu ada rasul, nabi, pengajar, sebagainya, itu keluarga sebagainya. Ada juga nanti dia planning leadingnya ya. Elohim tentu dah oleh rohnya memimpin. Dalam kisah para rasul kelihatan, dalam kisah para rasul itu gereja itu mula-mula itu jelas kepemimpinan Roh Kudus. Ada 70 kali istilah Roh Kudus memimpin, Roh Kudus melarang, Roh Kudus penuh Roh Kudus, ada bisikan roh dan sebagainya. 70 kali. Jadi seluruh masyarakat atau seluruh jemaat ya, termasuk di sana rasul, nabi, pengajar, semuanya mengikuti kepemimpinan Roh Kudus ya. Itulah dia namanya gereja melalui organisme itu. Kemudian Elohim juga seperti juga dia membuat sistem controlling ya, yaitu penghakiman sebenarnya. Istilahnya kalau dalam manajemen ya, dia controlling, dia mengontrol bagaimana supaya orang itu mengerjakan tugas-tugasnya ya. Kalau seorang manajer, kalau di dunia sekuler begitu kan, dia kontrol itu. Kalau memang dia bawahannya kerja baik ya, ada ada upahnya. Kalau yang tidak baik ya ada ininya juga, disiplinnya, ajarannya. Nah, Bapak di sorga melakukan juga itu sistem kontrol begitu, yang kita sebut penghakiman. Macam ya, nanti kita tema. Ini sebenarnya tema yang sangat luas, oikonomia itu ya.
Jadi kita akan coba bahas saat ini ya yang terkait dulu lah dengan 1 Timotius ini ya. Coba dulu kita melihat oikonomia, istilah ini hanya muncul 9 kali dalam perjanjian baru ya, karena hanya 9 kali. Kita coba dululah melihat kemunculannya di dalam perjanjian baru. Dalam Lukas itu 16 ayat 2 dibilang di sana ini masalahnya stewardship ya, berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, terjemahannya jadi urusannya ya. Oikonomia diterjemahkan jadi urusan. Lukas 16 ayat 3 juga dikatakan ini memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Ini perumpamaan ini ya, yang bendahara yang tidak jujur itu. Kemudian ayat ini sama juga, apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara. Nah ini jabatan lah ya. Jadi oikonomia itu sesuatu yang dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan agar dijalankanlah suatu urusan atau suatu tanggung jawab lah ya, jabatan seperti begitu ya. Kemudian yang Paulus juga menyebut di 1 Korintus 9:17, ini adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris stewardship, tugas penyelenggaraan bahasa Indonesianya ya. Dan satu lagi ini ada Efesus 3:9, ini juga apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia. Kolose 1:25 juga tugas yang dipercayakan Elohim kepadaku ya. Baru yang ayat ini kita tadi, jangan mengajarkan yang lain, melainkan ajarkanlah oikonomia Elohim yang ada dalam iman. Nah, kita kemarin sudah bahas itu, bahwa ya kita harus mulai lagi kembali kepada rencana sang manajer itu ya. Sang manajer itu, dan ingat dia nggak mempercayakan kemanajerannya lah istilahnya kepada ini. Enggak, semuanya itu hamba. Paulus, Rasul Yohanes, apa semuanya hamba. Dipercayakan begitu ya. Gak boleh ngatur. Kayak Musa. Musa itu hamba. Kenapa? Waktu dia membuat kemah suci, dia diberi contoh detail sekali. Ukurannya, bahannya apa, bentuknya apa, bahkan dia melihat aslinya itu kemah suci. Baru dia bikin di sini. Itu pun dia dikasih keahlian, siapa nih, Aholiab atau siapa itu ya. Nggak boleh, Musa nggak diberi kebebasan. Tuhan nggak bilang ini ya, silakan kamu bebas lah, boleh lah, terserah ukurannya, mau panjangnya sekian meter atau begini. Bahannya boleh ini ya, kalau nggak ada ya ini, kayu ini, kalau nggak bisa. Ya, manajer satu, yaitu Bapa di sorga. Dia itu manajernya. Dialah yang mengatur, menentukan semua pengelolaan kerumah tangganya, mengatur hukum-hukumnya semuanya. Makanya kalau ada orang yang melanggar itulah itu dosa yang istilah-istilah Yunani-nya anomia, lawlessness, melanggar aturan permainan, aturan Elohim itu. Nah, ini bahaya. Itu di Matius 7 ayat 21-23. Itu ada orang yang bikin mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, ya, dia main-mainkan karunia itu, tapi dia nggak ikut. Mungkin dia jadi manajer, dia bangga atau dia menjadi manajer, nggak bisa. Dia melanggar hukum itu. Itu makanya kita hanya kemanajeran itu tidak dipercayakan kepada siapapun. Bapa di sorga lah yang membuat perencanaan, planning, organizing, leading, controlling. Itu Bapa di sorga. Bagian kita adalah kalau kita dipercayakan oikonomia Elohim, kita jalankanlah itu sebagai hamba. Ya, untuk menjalankan itu. Ya, tidak ada kebebasan. Saudara dan saya nggak punya kebebasan ya. Untuk bolehlah terserah kamulah begini, nggak bisa. Ya. Nah, di sinilah kita melihat bahwa jadi oikonomia itu pertama adalah ya katakanlah tugas penyelenggaraan yang harus kita kerjakan sebagai hamba ya. Kedua, oikonomia itu juga ada message-nya, ada pesannya. Karena di sini kalau bicara oikonomia atau pengelolaan Elohim itu ada soal perjanjian, ada soal penghakiman, ada soal macam-macam penebusannya. Itu kan message ya, pesan, firmannya ada ya. Kemudian oikonomia ini juga ada babakan. Dalam perencanaan Elohim itu, Elohim punya tahapan ya. Kalau saudara mau mengerjakan sesuatu kan, misalnya bangun rumah ya, itu ada tahapannya ya. Gambar dulu ya, spesifikasinya jelas apa semuanya. Sebelum meletakkan batu pertama ya udah ada gambarnya, udah semuanya. Baru dibangun, barangkali mulai pondasinya dan sebagainya sampai ke atas.
Jadi ada tahapan. Nah ini hari ini yang kita mau bahas tahapan atau zaman-zaman yang dikerjakan oleh Bapa untuk menggenapkan rencananya. Maka kita harus tahu dulu sedikit ya, rencana Elohim itu, rencana Bapa itu apa sebenarnya. Karena orang kalau nggak tahu ini rencana Bapa, main langsung mau ngajar apa? Nanti saya mau sebut nih ajaran lain dalam dunia kekristenan yang merajalela lah ya, yang bukan oikonomi Elohim. Ingat itu ya. Saya mau bandingkan dulu ya. Ini saya mau jelasin dulu sebentar ya, oikonomi Elohim dalam hal periodenya. Ingat ya, oikonomi Elohim itu ada message-nya, ada tugas yang dipercayakan kepada hamba-hambanya, ada juga periode ya, dispensasi. Kalau teologi dispensasi itu dia membagi periode menjadi 7. Nah sekarang kalau saya begini, saya mulai dulu dengan rencana Bapa, karena ini harus tahu dulu ya sebelum orang membagi-bagi zaman ya. Rencana Bapa itu Kejadian 1 ayat 26-28 jelas. Baiklah kita, ini planningnya manajer ini ya. Sang manajer ini punya planning. Dia bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita ini itu musyawarah Elohim itu ya. Bapa, Anak, Roh ya. Barangkali juga malaikat-malaikat ada di situ kalau sudah diciptakan. Pendeknya sang Bapa sebagai manajer dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia apa? Serupa dan segambar dengan kita, dan supaya mereka berkuasa di bumi. Jadi Bapa di surga ciptakan dulu. Dia kan Elohim itu tinggal dalam kekekalan. Tidak ada seorang pun bisa melihat itu. Itu dimensi kekal, itu adalah dimensi Elohim. Tak ada seorang pun di sana. Yang ada di sini diciptakan dimensi surgawi, diciptakan dimensi bumi yang ilmuwan bilang alam semesta ini dimensi ruang dan waktu. Kemudian ada dimensi alam di bawah bumi. Diciptakan ini dan Tuhan bikin manusia itu serupa segambar dengan rencananya ya. Ini baru rencana ya. Kejadian 1 ayat 26-28 itu baru rencana. Ada teolog bilang udah jadi, manusia sudah serupa segambar dengan dia. Gimana? Itu di Taman Eden manusia itu belum tahu yang baik dan yang jahat. Bagaimana mau serupa segambar dengan dia? Selem dan Demot, istilah Ibrani itu mereka belum. Mereka juga belum berkuasa atas segala sesuatu. Jadi masih panjang, itu namanya juga perencanaan, ada babakannya. Dan sampai sekarang belum selesai. Sampai nanti Bapa menjadi semua di dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya di dalam semua ciptaan dan melalui semua ciptaan. Sekarang belum. Nah ini dia prosesnya Bapa ini yang banyak orang nggak ngerti. Prosesnya itu dengan 2 pohon. Pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Dua-duanya mesti dimakan ini. Pohon yang pertama dimakan karena kejatuhan manusia itu adalah planningnya Bapa. Banyak orang nggak pikir, planning Bapa gimana? Emang Bapa yang suruh orang jatuh? Enggak, memang itu dirancang sedemikian. Baca dong Roma pasal 8 itu. Bahwa kejatuhan itu bukanlah kehendak manusia, itu kehendak Bapa, itu rancangan Bapa itu. Ini coba dulu saya baca dulu karena banyak orang ngomong sejak seolah Tuhan sudah ciptakan manusia serupa segambar dengan dia di Taman Eden, jatuh, Tuhan kaget dan sebagainya. Dibilang iblis lah memberontak nih. Kacau ceritanya. Ini lihat nih. Roma pasal 8 itu dikatakan jelas bahwa ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jatuh artinya kalah maut, karena Adam jatuh. Jatuhlah seluruh manusia kalah maut. Itu artinya kesia-siaan. Bukan, perhatikan, oleh kehendaknya sendiri. Bukan oleh kehendak Adam, bukan oleh kehendak makhluk manapun, bukan. Tapi kehendak siapa? Tetapi oleh kehendak Dia. Nah ini dia. Yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan ada maksud Tuhan. Jadi kejatuhan itu memang rancangan daripada Bapa di sorga untuk memproses manusia agar menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi di Kejadian 1 ayat 26-28 itu masih planning daripada sang manajer itu. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambaran. Akhirnya masuk dalam manusia itu dalam proses Elohim itu. Nah itulah babakan Taman Eden. Saya membaginya sesuai dengan kebapaan, fathership ya. Zaman Adam saya menyebutnya. Mulai dari Taman Eden sampai
ke apa, ada air bah lagi. Adam Nuh, iya air bah ya. Keturunan Adam ya, terus makin jahat manusia, air bah. Dari air bah Nuh ya sampai terus kepada Abraham itu. Ya. Itu kan ada seorang keturunan Nuh itu yang namanya Nimrod, bangun kerajaan sendiri. Abraham dikacaukan Babel, dan Tuhan panggil dari antara kerajaan yang pecah-pecah itu, dipanggillah dari Ur Kasdim Abraham. Dari Abraham mulai Musa, zaman lagi. Kemudian Kristus, satu zaman lagi. Sekarang ini di zaman para pemenang. Sebenarnya bukan zaman gereja nih, karena gereja pun sudah jatuh. Ini adalah zaman para pemenang. Tuhan kumpuli dulu para pemenang, buat sulung gitu. Kemudian habis itu ke depan nanti sebentar ketika Tuhan Yesus datang, itulah zaman kingdom ya. Kemudian masuk lagi satu zaman lagi, jadi ada 7 tuh. Satu zaman yang disebut langit dan bumi yang baru. Kita nggak bahas detailnya, kita cuma bahas ini dalam poin bagaimana Elohim mengelola keluarganya itu ya. Nah, mari kita melihat yang khusus ini sudah ya. Mari kita melihat lebih dalam lagi poin berikut ini mengenai bagaimana Elohim mengelola jemaat atau keluarganya. Yaitu di sini nomor, saudara kau bacain dengan cepat aja. Yang ditekankan dalam oikonomia Elohim itu adalah karakternya. Bukan kemampuan atau karunia rohnya dulu. Enggak. Misalnya syarat bagi penilik jemaat, itu saudara lihat itu karakter. Tahu mendidik anaknya ya, disegani, dihormati oleh anak-anak, itu kan karakternya. Ya. Demikian di akhir juga begitu. Di sini ada juga janda-janda, ada juga semuanya ini saudara baca ini soal karakter, bahkan soal keuangan, karena ini karakter, bicara karakter itu. Ya. Jadi dalam pengelolaan Elohim akan rumah tangganya, nomor 1 yang dibicarakan adalah karakter, dan karakter itu terkait nanti dengan hayat. Nah, ini mau saya bicarakan. Oh, ini 5 menit lagi waktu kita. Jadi pengelolaan Elohim bicara karakter, bukan bicara pelayanan dulu, bukan bicara keterkenalan, melayani Tuhan, bukan itu dulu, karakter dulu. Nah, itu yang dibentuk ya. Jadi jangan salah, saya nggak bilang pelayanan atau karunia roh atau yang lain-lain nggak penting, bukan. Ini dulu, kalau ini nggak beres, itu namanya dia nggak ngerti oikonomia Elohim. Ya. Kita harus ajarkan itu. Yang penting hayat kamu, bukan soal kamu ini hebat atau apa, karunia kamu hebat atau pengetahuanmu hebat, atau bukan itu. Ya, bukan soal teologimu itu begini, bukan itu. Yang nanti ini Elohim ini kelola dulu hayat. Karena begini, dalam pohon ini kan begini. Rencana Bapak itu dibikin 2 pohon. Yang pertama pohon maut, itu yang dimakan Adam. Jatuh, maut itu jenis hidup ya, yang dikuasai iblis itu maut. Kemudian ada lagi satu pohon namanya pohon kehidupan. Ini adalah Yesus Kristus. Ya. Makanya Yohanes 10:10 Yesus bilang ini, aku datang supaya mereka memiliki hayat, life, dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Artinya joy, hayat itu bukan kekayaan, bukan juga karunia, bukan juga pengetahuan, tapi hayat, life, joy. Ya, saudara, hayat itulah yang menghasilkan karakter Kristus. Hayat itu ketika diberikan dia masih benih dan perlu bertumbuh supaya kita menjadi serupa, segambar dengan dia. Hayat itu kuncinya ya. Karena ini Yesus bilang di Yohanes 17 juga. Inilah hayat, hidup kekal, terjemahannya. Inilah hayat, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus yang diutusnya ya. Jadi hayat inilah poinnya yang penting, mengenal Tuhan, karakter Kristus. Ini dia. Nah, banyak orang gak peduli dengan hayat. Yang penting melayani, bangun begini. Ini semua. Tutup ini dengan ajaran yang berlaku dalam dunia kekristenan. Ya. Yang menentang ajaran oikonomia Elohim. Ya. Saya mau sebut 3 aja ya. Sebagai penutup. Karena dalam konteks Timotius itu ada pengajar hukum Taurat. Ya, pengajar hukum Taurat yang sesat juga ini orang ini, ya.
Nah, mari kita melihat dulu ya. Yang berlaku dalam dunia kekristenan, ajaran apa? Umumnya ya, umumnya ya, enggak semua orang yang di dalam itu ngajarin begitu. Umumnya, pertama, prosperity teaching, ajaran kemakmuran. Artinya kalau orang ikut Tuhan, mestilah orang itu sedikit masalahnya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, kemudian sehat, kemudian macam-macam semua yang jasmani itu. Dan ajaran prosperity ini merembes hampir ke semua denominasi. Itu satu. Yang kedua, ajaran yang dibilang di Wahyu pasal 2, pasal 3 itu. Nikolaus, Ijabel, Bileam. Ini menjadi ajaran ini. Ijabel itu ajaran yang merampas otoritas. Tadi saya bilang, manajernya satu, Elohim. Kemudian para hamba ini nggak jadi hamba ini. Dia malah jadi manajer. Dialah yang bikin planning, organizing, leading, controlling. Itulah kepala sidang, ketua sinode barangkali atau apa yang dia nggak jadi hamba, malah dia menduduki posisi. Dia mendukung hierarki. Inilah Nikolaus. Niko dengan Laos, Leiti. Niko, menaklukkan. Alatnya untuk menaklukkan orang awam itu adalah organisasi. Kemudian satu lagi, Bileam, dagang. Seorang manajer yang di bawah ini dagang. Apa yang didagangkan? Firman Tuhan, karunia-karunia roh. Bahkan bukan hanya pengurapannya, ini minyaknya yang dibilang ini. Saya pernah lihat, dengar di satu televisi TBN, ya, Trinity Broadcasting Network. Kalau saya sebut namanya sini, hamba Tuhan itu sekarang udah bertuah dia katanya. Sudah akan tahu berapa kali datang ke Indonesia, ya. Dia bilang itu, ini minyak simbol Roh Kudus, urapan. Harganya $20 satu minyak. Dia punya jemaat, dia saja punya jemaat 7.000. Pelayanannya seluruh dunia. Berapa lah tuh dapat duitnya itu? Dari itu, jual minyak. Bayangkan. Bukan firman aja, bukan karunia aja, minyak pun dijual. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya. Jadi inilah yang ajaran yang berlaku umumnya di dalam dunia kekristenan yang bukan ajaran hayat itu. Oikonomia Elohim. Ini yang Paulus bilang, jangan mengajarkan ajaran ini, kau ajarkan itu. Beritakanlah, tegurlah, nasihatilah, kata Paulus. Dorong Timotius ini. Ya, kau jangan takut, ya. Beritakan. Ya, baik atau tidak baik waktunya. Jadi begitu ya. Karena ini ajaran ini udah makin apa dia namanya apa ya, kalau kebusukan itu makin apa, membusuk dia dunia kekristenan itu makin lama itu dengan ajaran-ajaran yang begini. Belum lagi nanti ajaran ini satu lagi sesat ini. Di dalam dunia kekristenan sesat itu artinya beda teologinya, pemahaman kita khusus sesat. Yesus bilang sesat itu ada dua. Pertama kita nggak tahu kitab suci, kedua nggak tahu kuasa Elohim. Jadi kesimpulannya dulu lah, ini udah habis waktunya ya. 20 menit. Simpulannya, saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, hamba, beritakanlah oikonomia Elohim yang fokusnya itu hayat, karena itu karakter. Jangan ajaran-ajaran yang berlaku dalam dunia kekristenan saat ini. Jangan itu. Ajarkan oikonomia Elohim. Haleluya. Amin.